Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 kita akan melakukan perjalanan keliling dari Puring. Kemudian yang akan kita tuju kemudian adalah jembatan Cilamaya di Weton ya. Saya tidak tahu apakah ini masuknya Weton Wetan apa Weton Kulon untuk jembatan Cilamaya yang beberapa tahun lalu putus akibat terjangan banjir arus deras Sungai Cilamaya yang begitu derasnya sehingga menyebabkan runtuhnya fondasi separuh dari jembatan Cilamaya. Kemudian setelah dari jembatan Cilamaya itu kita akan menuju ke Rangkah, Kecamatan Buayan. Kemudian dari Rangkah kita ke Karangbolong melalui Jalan Karangbolong, kemudian kita ke Suwuk ya. Suwuk itu masuk Kecamatan Puring. Oke. Kita tadi barusan melewati kota Kecamatan Puring. Kita masih berada di Desa Setiati ini. Desa Setiati ini sangat luas ya, mencakup di timur kecamatan, kemudian di barat Kecamatan Puring, kemudian sampai ke Baturan. Jadi lumayan luas ya. Kita masih berada di Desa Setiati, kemudian di depan sana kita mungkin akan memasuki Desa Serusuh. Kemudian kita juga akan, setelah dari Desa Serusuh kita akan mendapati Desa Kedalaman Wetan, kemudian Desa Kedalaman Kulon, kemudian memasuki Desa Weton Wetan dan Weton Kulon. Oke, barulah kita sampai ke jembatan Cilamaya. Tapi nanti saat di Weton Wetan ada pertigaan ya. Kita masih berada di Desa Serusuh, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Kita masih berada di Desa Serusuh. Nanti tanda bahwa desa ini berbatasan dengan Desa Kedalaman Wetan adalah adanya jembatan kecil atau sungai kecil yang akan kita lewati di depan sana. Kita masih berada di Desa Serusuh, Kecamatan Puring. Kita posisi ke arah barat. Yang akan kita tuju adalah jembatan Cilamaya yang runtuh ya. Nah, ini adalah perbatasan antara Desa Serusuh dengan Desa Kedalaman Wetan. Berarti kita kalau sudah melewati jembatan ini sudah sampai ke Desa Kedalaman Wetan. Ya, kita berada di atas ruas jalan provinsi ya. Kita berada di Desa Kedalaman Wetan. Jalannya lumayan bagus, 0% lubang, tidak ada lubang di sini. Kita terus saja ke arah barat. Yang kita tuju nanti adalah jembatan Cilamaya yang terletak di Desa Weton. Tapi saya kurang yakin apakah kalau tertulis di prasasti jembatan Cilamaya itu tulisannya adalah Weton Wetan. Tapi kita mau ke Weton Wetan harus melewati Weton Kulon. Ya, ini kita berada di Kedalaman Wetan. Nanti setelah Kedalaman Wetan kita akan melewati Desa Kedalaman Kulon. Setelah itu kita memasuki Desa Weton Wetan. Kemudian kita ambil kanan ya. Nanti di pertigaan Weton itu, di pertigaan Weton Wetan ada pasar ya. Kalau yang ke kiri ke Suwuk, yang ke kanan ke jembatan Cilamaya. Sebetulnya jembatan Cilamaya ini adalah jembatan untuk jalur alternatif, bisa menuju ke Cilacap melalui jalur alternatif, melalui jalur Rangkah sampai ke mana ya, Candi Temangsari ya, kemungkinan sampai Temangsari, nanti menyeberang sungai Jetis, kemudian masuk ke wilayah. Oke, ini adalah
kita sudah memasuki desa Kedalaman Kulon, Kecamatan Kuring. Dan perlu diketahui nanti jembatan Cilamaya ini posisinya runtuh separuh, yang separuh belum runtuh sih, sehingga untuk kendaraan roda 4 tidak bisa melewati. Adapun untuk roda 2 dan pejalan kaki dan pengendara sepeda ontel bisa melewati jembatan sementara atau jembatan darurat yang menggunakan bambu, dan cukup hati-hati juga ya, karena memang beberapa penyangga dari jembatan bambu ini sudah mereng-mereng. Jadi kalau Anda yang tidak berani, ya jangan coba-coba. Tapi Anda bisa melewati jembatan permanen yang ada di sebelah timurnya, yang berjarak sekitar 200 meter dari jembatan yang rusak. Kita sudah sampai di Weton Wetan. Ya, kalau ke kiri ke Suwuk atau ke Karangbolong juga bisa ya. Kiri ke Pantai Suwuk, kita ambil yang kanan. Inilah visualisasi dari Pasar Weton Wetan di pagi hari di tanggal 27 Desember 2023, tepatnya di hari Rabu. Sepertinya ini hari pasaran ya, karena ramai banget ini Pasar Weton Wetan ini. Kita bisa lihat bagaimana para pedagang yang menjual, mendasarkan dagangannya di pinggir. Oke, kita sudah memasuki Weton Wetan, kita masih ke arah barat. Nanti di sana ada petunjuk jalan juga, ada jalan alternatif mau ke Gombong atau ke Cilacap atau ke Banyumas juga bisa lewat sini, atau ke Jakarta juga lewat sini. Tapi jangan roda 4 ya, karena roda 4 ini tidak bisa lewat di sini karena adanya jembatan Cilamaya yang putus sejak beberapa tahun yang lalu karena terjangan arus deras dari Sungai Cilamaya. Kita di depan sana ada pertigaan, kita ambil kanan menuju ke Weton Kulon ya, kita ambil kanan. Ini sebetulnya jalan hanya untuk alternatif sepeda motor ya, karena alasan jembatan Cilamaya yang runtuh dan belum ada renovasi. Kita tidak tahu kapan ada kepastian untuk renovasi atau penyambungan kembali jembatan Cilamaya. Tapi jembatan Cilamaya yang runtuh ini justru menjadi surga dan destinasi menarik bagi para pemancing, karena dengan adanya jembatan yang runtuh ini, tentunya jembatan ini tidak dilewati sesibuk seperti dulu ya, seramai seperti dulu yang bising, sehingga membuat konsentrasi pemancing dan ikan-ikan takut ya. Kita sudah sampai ke balai desa tadi, Gor Gedung Olahraga, sekaligus balai desa dari desa Weton Kulon. Kita ke arah utara, yang akan kita tuju adalah jembatan Cilamaya yang berada di desa Weton ya. Saya tidak tahu ini apakah pastinya Weton Wetan atau Weton Kulon untuk jembatan Cilamaya yang runtuh beberapa tahun yang lalu akibat terjangan derasnya arus Sungai Cilamaya. Kemudian setelah kita nanti berhasil menyeberang Cilamaya, jembatan Cilamaya, kita akan menyeberang juga sungai yang lain. Kemudian sampailah kita ke desa Pesuruan ya. Jadi desa Pesuruan ini adalah desa yang terisolir dari sekecamatan Kuring. Jadi sangat jauh terisolirnya karena harus melewati 2 jembatan kalau tidak salah. Ya, jadi sudah ada jembatan, ada sungai, kemudian ada daratan lagi, kemudian ada sungai lagi. Nah, jadi andai kata kita bisa bayangkan zaman dulu sebelum ada jembatan ini ya, bagaimana terisolirnya warga Pesuruan, dan mungkin jarang banget warga Pesuruan yang ke Kecamatan Kuring ya. Inilah kondisi dari jembatan Cilamaya. Kalau di dalam prasasti terlihat Weton Wetan, Rangkah, arahnya ke Rangkah, memang jalan Weton Rangkah, karena di ujung sana ada Rangkah yang masuknya Buayan, yang dari Rangkah itu ada, atau dari Pasar Kebluk itu bisa kita naik dan sampai ke Cilacap melalui jalur alternatif tengah yang memang
spill sedikit, kita akan ambil visualisasi sedikit tentang bagaimana jalan rangkah naik ya, Pasar Gebluk naik ke atas menuju, kalau arahnya ke Ngulon terus ke barat terus sampai ke Cilacap melalui jalur alternatif. Oke, inilah visualisasi tentang jembatan alternatif yang terbuat dari bambu. Kita lihat bagaimana para warga menggunakan fasilitas jembatan ini. Jadi inilah kondisi jembatan darurat untuk sementara waktu yang digunakan oleh warga sekitar untuk menyeberang, mereka yang ke sawah mencari rumput atau mungkin juga bekerja di kota tapi melalui jalur ini. Kondisi untuk sementara masih bisa dilewati, tapi memang kondisinya tidak 100% bagus ya, karena memang kondisi bawah tiang penyangga itu memang ada yang ya namanya saja jembatan darurat ya, ini kondisi jembatan yang putus. Kita mencoba untuk melihat bagaimana destinasi para pemancing yang memanfaatkan jembatan Cilamaya ini di Weton Wetan yang putus akibat terjangan arus banjir beberapa tahun yang lalu. Tentu ini menjadi surga tersendiri bagi para pemancing yang bisa hening, tenang tanpa terganggu oleh suara gemuruh deru kendaraan. Terlihat separuh dari jembatan ini memang putus, dan separuh dari jembatan yang lain yang berada di sisi sebelah selatan ini digunakan untuk para pemancing. Inilah sekilas tentang penampakan dari jembatan Cilamaya yang belum direnov, dan ini adalah posisi jembatan darurat yang dibuat oleh warga. Dan kita bisa melihat bagaimana warga bisa melintasi jembatan ini karena mungkin terbiasa ya. Adapun jembatan yang permanen itu masih berjarak sekitar 200 atau 300 meter dari arah jembatan ini ke arah timur. Ini pemandangan Sungai Cilamaya di pagi hari tanggal 27 Desember 2023, tepatnya di hari Rabu. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran apakah jembatan Cilamaya Weton Wetan dengan rangka ini apakah sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau belum, jawabannya adalah belum, karena belum ada renovasi. Adapun untuk kendaraan roda 2 bisa melewati sungai ini dengan menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Kita bisa dilihat para warga, salah satu warga yang menggunakan sepeda ondel dan sepeda motor juga berjalan dengan pelan. Ini adalah posisi titik dari RTD Sempor, sebuah titik untuk penentuan koordinat melalui satelit ya, karena ini mengandung bahan yang bisa terkoneksi dengan satelit. Ini adalah jembatan darurat, visualisasi dari jembatan darurat yang digunakan oleh warga untuk melewati Sungai Cilamaya. Tentu untuk menelusuri atau untuk melewati jembatan ini harus ekstra pelan, pelan dan berhati-hati, dan tidak mungkin simpangan ya. Kalau dua harus bergantian, intinya harus bergantian, tidak boleh simpangan. Beberapa warga menggunakan, banyak yang membawa diesel penyedot air untuk penyiraman air sawah, dan ini juga ada yang membawa bibit-bibit cabai untuk ditanam di sawah. Inilah aktivitas
kegiatan di warga di sekitar daerah Rangkah Weton Wetan Kecamatan Boring, dan beberapa juga warga yang memanfaatkan di sini tentunya adalah warga dari Pesuruan juga ya, desa Pesuruan Kecamatan Boring. Saya mencoba untuk melewati jembatan ini, tentu sangat perlahan sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sedang melewati di atas jembatan Cilamaya yang menggunakan jembatan dari bambu, dan beberapa ruas jembatan ini ada yang mereng-mereng karena masih maklumi, karena memang dasar dari sungai ini memang mungkin pasir atau apa, sehingga bisa lebih tenggelam lagi ya beberapa tiangnya. Baiklah, dari jembatan Cilamaya ini kita akan menuju ke arah Rangkah. Nanti Rangkah itu sebuah desa ya di kecamatan masuknya Buayan. Tapi sebelum sampai ke Rangkah kita akan masuk ke Pesuruan. Sepertinya ini adalah desa, masuknya area ini setelah tadi jembatan Cilamaya, sekarang sudah memasuki desa Pesuruan, di mana kanan kiri dimanfaatkan untuk peternakan tambak. Dan ini adalah peringatan tentang rawan banjir di daerah sini, di daerah di antara dua sungai ya. Daerah ini adalah daerah antara dua sungai, Bainan Nahro ini, atau kalau di Baghdad itu, kalau di Irak itu kota Baghdad itu adalah kota di antara dua sungai Efrat dan Tigris, tempatnya negara Babilonia. Dan di sini juga ada daerah di antara dua sungai Bainan Nahro ini. Apakah ini masuk ke daerah Weton atau Pasuruan, wallahu alam. Tapi yang jelas di depan saya ini ada jembatan juga. Ya, jembatan ini sejatinya adalah jalur alternatif yang mau ke Gombong, dari Boring ke Gombong tanpa melewati Kuarasan. Ya, bisa lewat sini, atau jalur alternatif ke Cilacap, ke Jakarta melalui lewat sini. Nah, setelah melewati jembatan ini, kita otomatis praktis sudah memasuki desa Pesuruan yang kecamatannya justru masih Puring. Saya tidak tahu apakah warga di sini sering ke kecamatannya atau tidak, ke ibu kota kecamatannya atau tidak ya. Mungkin tentu untuk urusan administrasi seperti pembuatan SKCK, kartu keluarga, KTP, atau untuk urusan BPJS yang berhubungan dengan puskesmas. Ini adalah SD Pesuruan Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Mungkin para pemirsa semua ada yang pernah melewati desa ini, atau ada yang pernah berasal dari desa ini, atau bahkan ada yang pernah mengenyam masa kecil di desa Pesuruan yang letaknya sangat terisolir, terluar dari kecamatan Puring. Jadi memang biasa ya, ada beberapa daerah di kecamatan manapun biasanya ada yang seperti itu ya. Jadi tidak perlu heran. Jadi dimaklumi saja beberapa kabupaten ada yang memiliki daerah yang seperti itu ya, masih seperti enklave gitu ya. Ini balai desa Pesuruan Kecamatan Puring, dan kita nanti terus saja sampai ke areal Pesawan. Dan kalau pagi hari areal Pesawan ini sangat indah karena terhampar luas persawahan dan bisa melihat deretan pegunungan ya. Ini kalau pagi hari, kalau ini sudah siang hari ya, sekitar jam 10-an. Jadi udah situasi sudah sangat terik sekali ya. Ini masih di desa Pesuruan Kecamatan Puring di hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, dan kita sebentar lagi akan menyaksikan hamparan sawah yang indah, terutama di pagi hari ya. Para warga di sini atau orang-orang, teman-teman semua, para pemirsa yang mungkin pernah mengenyam masa kecil di sini pasti akan teringat indahnya situasi persawahan dengan hamparan deretan pegunungan di pagi hari yang kadang berembun dan kadang berkabut.
kita terus saja mengendarai kendaraan melewati jalur ini, kita akan sampai ke ruas jalan provinsi, Jalan Gombong Karangbolong atau yang disebut dengan Jalan Karangbolong. Tapi sebelum kita belok ke kiri ke arah Karangbolong, nanti kita akan ke Suwuk ya. Ini posisi sedang ke arah barat menuju ke pertigaan Jalan Karangbolong, jalan provinsi. Sebelum nanti belok ke kiri, kita mampir dulu ke Rangkah. Sebab di Rangkah ini saya akan kasih tahu tentang jalan yang nanjak, jalan alternatif yang sudah hotmix sebetulnya ya, ke arah barat, nanti ke arah Cilacap, tapi melalui jalur alternatif tengah, atau kalau saya sebut sebagai arah Rangkah Teba. Teba itu salah satu desa di Rokele ya kalau tidak salah. Ini masih jalan kabupaten yang menghubungkan beberapa kecamatan dengan kecamatan yang lain. Nanti ya, kita disuguhi dengan pemandangan alam yang luar biasa indah. Bagi teman-teman pemirsa semua yang pernah mengenyam atau melewati masa kecil di daerah sini mesti ingat ya tentang keindahan alam ini. Di pagi hari bagaimana berangkat sekolah masih kondisi berkabut, lihat hamparan sawah yang hijau, dan teman-teman yang mungkin berasal dari sini mungkin kangen juga, ingin pulang dan ingin menikmati flashback kembali masa kecil ya, masa kecil yang tidak punya beban, yang tidak punya pemikiran yang berat, dan ingin menghirup udara nafas ya. Kita masih di jalan kabupaten yang mengantarkan antar kecamatan, dan di depan sana ada pertigaan. Ini sudah ada tandanya di atas, pertigaan Jalan Karangbolong. Ini adalah pertigaan. Kalau ke kiri ke Karangbolong atau ke Suwuk bisa ya, Karangbolong, Pulau Genting bisa lewat jalan memutar ke Menganti juga ke kiri. Kalau ke kanan nanti sampai ke Sangkal Putung Gombong. Jadi kalau ke kanan nanti nah ini terus ke utara terus, nanti kita akan melewati Polsek Buayan juga kalau ke terus ya. Polsek Buayan yang mana kalau dari Polsek Buayan itu ke kiri atau ke barat itu nanti sampai ke Banyumudal, Nagaraji dan sebagainya. Bisa juga ke Jakarta lewat sini. Dari Polsek Buayan kalau kita ke utara melalui jalan ini nanti akan sampai ke Jalan Karangbolong atau Sangkal, pertigaan Sangkal Putung yang posisinya berada di barat desa di barat Gombong, kecamatan Gombong. Jadi jalan provinsi ini Jalan Karangbolong ya. Ini disebut Jalan Karangbolong. Jadi kalau ke utara terus mengikut jalur ini ya, posisi saya sedang ke utara. Posisi ini kalau ke utara terus nanti bertemu dengan jalan nasional Kebumen Purwokerto ya, nanti di sana. Tapi saya tidak akan ke sana. Kita berada di daerah Rangkah. Di sini ada pasar namanya Pasar Gebruk kalau tidak salah. Dari Pasar Gebruk ini nanti akan bisa menjadi alternatif ke Cilacap atau ke Purwokerto atau ke Bandung atau ke Jakarta melalui jalur ini, jalur selatan tentunya. Tapi disarankan untuk kendaraan yang fit saja karena memang tanjakan Gebruk ini luar biasa. Nah, saya ingin ngasih tahu tentang mana pertigaan yang ke kiri atau ke barat yang menuju ke arah Teba atau Temangsari ya. Ini masih di jalan provinsi, Jalan Karangbolong, tepatnya namanya adalah Jalan Karangbolong karena ini dari arah utara sana ke selatan itu dari Gombong ke Karangbolong ya. Ini masih di Desa Rangka, Kecamatan Buayan, di tanggal 27 Desember 2023 tepatnya hari Rabu. Nanti kita akan mencoba spill sedikit, ngasih penampakan, ngasih visualisasi tentang bagaimana pertigaan yang ke arah Teba melalui Pasar Gebruk. Jadi ada Pasar Rangka dan ada Pasar Gebruk menurut saya, atau mungkin Pasar Gebruk itu berada di Desa Rangka, mungkin seperti itu.
Oke, kita masih terus ke utara. Nah, di depan sana bentar lagi ya, kita berjarak 100 meter ada pertigaan aspal. Ada pertigaan aspal di sini. Nah, ini di depan kita sudah pelan, ada pertigaan aspal. Kita ambil kiri sini. Nanti Anda akan menemui pasar Gebluk kalau tidak salah ya. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Pasar Gebluk, pasar tradisional di mana para warga dari gunung turun untuk menukarkan hasil komoditas orang-orang gunung, mungkin seperti gula, ditukarkan dan bertemu dengan para pembeli di sini atau bertemu dengan warga lain di bawah kaki pegunungan ini. Jadi muncul semacam pasar secara tidak sengaja di sini ya. Nah, ini adalah pasar, penampakan pasar yang sudah tutup ya, artinya karena memang pasarnya hanya pagi. Ini pasar Gebluk kalau tidak salah ini adalah pasar Gebluk, masuknya Desa Rangkah. Nah, ini adalah jalan yang menuju ke jalan alternatif ya, jalan alternatif yang menuju ke daerah Demangsari, Jati Jajar, Cedi, Cilacap, terus kalau ke barat terus ya sampai ke Bandung. Jadi jalan ini tidak disarankan karena tidak ada marka jalan garis putus-putus kan ya, tidak ada jalan di tengah. Ini berarti untuk kendaraan seperti bis besar bermuatan 60 ya tidak disarankan, atau truk tronton juga tidak disarankan. Nah, untuk para ini sebetulnya terlihat jalannya seperti datar saja, tapi ini sebetulnya sudah menanjak. Ini adalah tanjakan yang luar biasa ekstrim ya, sudah menanjak dan banyak tikungan dan kita tidak tahu di balik tikungan itu ada kendaraan lain atau tidak. Oke, setelah itu saya spill aja sebagian dan kita kembali lagi di Jalan Karangbolong dan kita akan menuju ke Sumuk ya. Nanti kita akan melihat, merasakan destinasi di pinggiran Sungai Sumuk yang sebetulnya tidak kalah indah dengan panorama tempat wisata lain. Oke, selamat menikmati. Ini adalah petualangan keliling dari mulai tadi start dari Kecamatan Puring, kemudian melewati Desa Setiati, Serusuh, Kedalaman Wetan, Kedalaman Kulon, Wetan Kulon, kemudian menyeberangi sungai, menyeberangi jembatan Silamaya, jembatan alternatif tadi ya, yang disebut juga jalur Weton Rangkah. Jadi jembatan tadi yang rusak itu adalah jembatan yang menghubungkan ruas jalan yang disebut ruas jalan Weton Rangkah. Kalau Weton masuknya Kecamatan Puring, kalau Rangkah sudah masuk Buayan. Ini adalah kita sedang menuju ke arah selatan melalui jalan Karangbolong ya, jalan Gombong Karangbolong yang berada di timur deretan bukit. Ini adalah deretan bukit ini, posisi di tanggal 27 Desember 2023 di hari Rabu. Terima kasih sudah menyaksikan ini, mungkin bermanfaat sebagai pembanding bagaimana kondisi bulan Desember di masa lalu dengan bulan Desember di tahun 2023. Kondisi persawahan juga beberapa ada yang sudah tanam, ada yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.